Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Sukses story kali ini, saya ingin menceritakan tentang salah satu member bootcamp ke-13 di Jakarta. Namanya Mas Yovan. Nah, Mas Yovan ini saat ini masih kuliah semester 1 atau semester 2, saya lupa. Saat bootcamp semester 1, mungkin sekarang udah semester 2. Kuliahnya di Gunadarma Depok ya, Jawa Barat. Namun perkenalan saya sama Mas Yovan sesungguhnya bukan saat bootcamp itu, tapi sekitar setahun sebelumnya atau 2 tahun, saya agak lupa. Tapi belum 2 tahun, sekitar setahun sebelumnya, Mas Yovan dan beberapa teman itu datang ke tempat saya di Jogja untuk melakukan PKL, praktek kerja lapangan, dalam konteks saat itu masih di SMK Negeri 2 Subang, Jawa Barat. Jauh-jauh ke Jogja karena istri saya dari Subang, sehingga ada kenalan yang mencoba meminta anaknya untuk PKL di sini dan mengajak teman-temannya. Nah, dari sekitar 6 orang itu, saya lihat ada dua member yang berpotensi sekali untuk bisa nembus remote work. Pertama, Mas Yovan, programmer, kelihatan dari kecepatannya saat itu menguasai Python, padahal dari awal ya. Saya kasih materi Django utamanya, karena Django itu paling banyak demand-nya, dan juga scraping, mungkin 11-12 untuk demand-nya di remote work. Oke, saya lihat bagus hasilnya, kemudian saya motivasi untuk kuliah. Nggak sangka ternyata memang jadinya kuliah, alhamdulillah. Kemudian saat ada bootcamp ke Jakarta, seperti biasa saya sekedar update status di WhatsApp, kemudian Mas Yovan nanya untuk bisa nggak datang ke bootcamp, biayanya berapa. Saya bilang jumlah harganya. Kemudian Mas Yovan bilang, oke Pak, saya kumpulin dulu. Ternyata datang. Nah, saya datang 3 hari bootcamp itu. Pertama Python dan remote work 2 hari. Kemudian hari ketiga adalah fokus untuk menembus remote work. Nah, yang paling keren dari sini adalah Mas Yovan sudah punya skill ya, tapi masih awal banget. Masih bisa sudah untuk Python, Django udah bisa, tapi belum bisa yang skala besar. Tapi sudah cukup untuk membuat aplikasi Django yang sederhana. Hari ketiga itu studi kasusnya kita adalah langsung cari job, langsung apply. Dan cover letter yang dibuat Mas Yovan berdasarkan input dari saya dipakai, langsung nembus saat itu juga, pada hari ketiga bootcamp itu. Saya senang banget, dan kemudian juga dilanjutkan. Intinya adalah Mas Yovan langsung berhasil menembus remote work dengan Django di platform Upwork pada hari ketiga bootcamp, dan itu berlanjut untuk kemudian approve di freelancer.com dan juga dapat job. Saat itu Mas Yovan semester 1. Nah, kemarin bisa ditanya sama Mas Yovan bahwasanya Mas Yovan lolos tes untuk pekerjaan long term remote work. Jadi ini jenis yang pendapatannya stabil per bulan, namun harus kerja 8 jam per hari di perusahaan saya yang lama, yaitu monetisemore.com. Memang saya sudah sampaikan di member-member, kalau mau apply job ini silakan di monetisemore.com, ada lowongan. Nah, lolos. Kemudian saat mau tes, konsultasi sebentar, dan saya lakukan sekadar testing untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, karena untuk dites dalam remote work long term itu biasanya perusahaannya, bukan biasanya ya, pastinya perusahaan itu akan mengadakan tes yang agak intensif. Jadi kamu nggak sekadar dilihat cover letternya langsung dikasih, nggak seperti itu. Kamu akan dites dulu oleh HR, kemudian dites kemampuan codingnya secara live, mungkin lewat platform. Dulu saya pakai Skype biasa sih, dikasih permasalahan, langsung dites, kerjain. Dan juga itu berarti kamu harus bisa menguasai bahasa Inggris yang mencukupi. Nggak harus TOEFL 500, nggak harus.
Asal kalau dia nanya, kamu paham dan kamu bisa menjawab dengan bahasa Inggris yang cukupan. Cukupan itu nggak mesti grammarnya harus eksak bener ya. Mungkin kamu salah-salah menggunakan plural padahal harusnya singular, jamak harusnya tunggal maksud saya tadi itu. Atau juga kamu ada sedikit kesalahan dalam pengucapan. Tapi seenggak-enggaknya saat kamu menyampaikan jawaban dalam bahasa Inggris, klien itu bisa paham. Dan kamu juga tidak terlalu banyak ada jeda misalnya nggak terlalu banyak, itu udah mencukupi. Nah kemudian berarti saat itu Mas Yovan saya tes skill bahasa Inggrisnya, ternyata udah bagus. Dari setahun lalu udah beda banget, udah kelihatan nyaman didengar dan bisa disimak. Pengalaman saya dulu kerjaan remote work itu beberapa member dipecat cuman gara-gara bahasa Inggrisnya berantakan. Bukan cuman ya, bahasa Inggris berantakan itu berarti kalau kamu report nggak jelas kamu ngomong apa, dan kalau CTO atasan atau technical coordinator nanya, kamu jawabnya ditanya A jawabnya B, itu membingungkan banget sehingga dipecat. Jadi untuk bahasa Inggris di sini untuk pekerjaan long term remote work kamu harus cukupan. Tidak boleh parah, harus cukupan. Kalau dari skala 0 sampai 1 sampai 10 kamu harus di skala 6. 6,5 atau 7, oke? Nah itu. Oke, yang dari sini adalah Mas Yovan ini saat ini masih 19 tahun. 19 tahun ya. Udah nembus long term remote work di perusahaan di Kanada. Itu seenggak-enggaknya gajinya kalau cuma sekitar $1.300 nembus deh. 1.300 itu berarti sekitar 15 atau 16 tergantung dolarnya. Bayangkan itu berarti Mas Yovan bisa membiayai kuliahnya sendiri. Dengan gaji sebesar itu Mas Yovan juga bisa nabung, atau kalau mau beli Yamaha R15 atau R25 bisa banget karena masih bujangan ya kan. Nah itu asik banget. Nah jadi teman-teman, moral of the story, kalau kamu sudah mantap dengan remote work, kamu harus benar-benar melakukan perjuangan yang optimal. Jangan sekadar aku pingin tapi nggak ada plan, itu berarti ngimpi. Kemudian ada plan nggak ada eksekusi, itu berarti bohong. Jadi kamu harus benar-benar punya plan, harus benar-benar dieksekusi plannya. Mas Jovan cerita dia setelah dari bootcamp itu nge-push dirinya sendiri untuk menambahkan portofolio pemrograman Python-nya. Pemrograman apa aja bisa, atau desain apa aja bisa. Tapi kamu harus nge-push dirimu sendiri. Kamu nggak boleh sekadar enak nih remote work, terus dengerin podcastnya Pak Eko, terus udah gitu aja. Nggak bisa, nggak ada artinya. Selamat mantap dengan podcast saya, kamu harus take action. Tidak mesti, tapi kamu bisa menggunakan layanan di remoteworker.id. Layanan kita itu akan ada mentoring yang lifetime, yaitu kalau kamu nembus remote work. Kalau kamu belum nembus remote work, kita akan mentoring sampai nembus. Kalau kamu belum siap nembus remote work, kita akan mentoring untuk upgrade skill. Kalau kamu sudah nembus remote work, kita akan tetap mentoring untuk kamu jaga performancemu dan sampai kamu bisa nanti membuat tim sendiri. Goal kita adalah tiap kita itu seperti yang pernah saya sampaikan di podcast sebelumnya adalah goal kita adalah kamu punya kontribusi ke komunitasmu di kampungmu dan bisa membuat trickle down effect ke tetanggamu sehingga tetanggamu itu nanti punya kemampuan untuk menembus job-job remote work juga di skill digital yang saat ini sangat dihargai dan sangat bermanfaat. Oke, catch you up later guys, dan as usual di era Corona ini stay positif, except for Corona stay negatif. Thank you.